Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, saintis muda atau pendengar setia Sosial Politik Podcast atau SPKes BEM FMIPA UNY 2023. Di sini, saya Rizky Damara selaku host dalam podcast kali ini. Berhubung ini masuk ke tahun-tahun politik gitu mas, dengan narasumber yang luar biasa. Dari ini kita mengangkat tema kaderisasi, melahirkan pemimpin yang berkualitas atau hanya meningkatkan popularitas. Di sini kita sudah dibersamai oleh dua pembicara yang hebat pastinya, teman-teman semua. Mungkin dari Mas sebelah kanan saya bisa memperkenalkan diri. Oke, teman-teman, pemirsa sekalian, nama saya Muhammad Zaky Alfiansyah, lagi dari Prodi mana? Prodi Matematika FIPA 2019. Jadi Mas Zaky ya. Di sebelah pojok kanan. Oke, teman-teman, perkenalkan aku Muhammad Zaky dari Prodi Psikologi Angkatan 2020. Dipanggil Mas Lukman ya. Oke, itu dia tadi ya perkenalan singkat dari kedua pembicara kita. Kita langsung lanjut saja atau gimana mas? Langsung? Gak usah tegang-tegang mas, kita jangan sepanang. Kita boleh bahas politik tapi ya santai-santai. Mungkin bisa sambil minum makan gitu mas. Yang gembira ya? Ya, yang gembira, politik harus yang gembira. So, yang pertama mas, menurut mas, dari Mas Zaky dulu deh, definisi dan syarat menjadi pemimpin yang berkualitas itu seperti apa? Oke, makasih Mas Damar ya. Sebelum saya menjawab nih Mas Damar, ada satu hal yang pengen saya sampaikan ke teman-teman. Diskusi malam hari ini di podcast Sosial Politik Podcast ya. Dan ini menjadi salah satu hal yang sangat menarik bagi saya kayak gitu ya, karena BEM FIPA bisa mengangkat diskusi terkait politik ya, itu satu hal yang apresiasi buat BEM FIPA sendiri. Karena di sini kita berbicara tentang kepemimpinan, yang mana pastinya ketika berada dalam suatu organisasi atau berada dalam satu komunitas perkumpulan, ya kita tidak terlepas dari namanya kaderisasi. Iya betul. Regenerasi lah ke depannya. Regenerasi itu dicapai dari pentingnya kaderisasi itu, berjalannya kaderisasi atau enggak. Nah terus sehingga muncul tadi ya pemimpin. Nah terus kalau tadi Mas Damar nanya terkait definisi pemimpin dan gimana sih syarat pemimpin yang berkualitas ya, itu menjadi banyak definisi menurut saya dari para ahli kepemimpinan, ahli sosial. Tapi bagi saya sendiri adalah pemimpin itu dia yang punya pola pikir. Karena kita saat ini ya, kalau menganggap kita semua dengan daya pikir yang cukup kayak gitu, semua kita dikasih berpikir juga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk kayak gitu. Nah, sehingga dari itu pemimpin itu ya orang kayak gitu yang bisa berpikir, punya pemikiran yang lebih maju dan bisa menggerakkan. Ada satu poin lagi, selain tadi dia punya pemikiran yang lebih maju dan bisa menggerakkan orang-orang di sekitarnya adalah untuk mencapai suatu tujuan. Itu kalau menurut saya. Dan banyak ya pemimpin berkualitas itu, banyak persepsi juga, banyak sudut pandang. Dan bagi saya sendiri pemimpin yang berkualitas pastinya dia harus bermoral kayak gitu ya. Ya pasti. Bermoral. Kalau dulu saya dikasih tahu sama guru saya ya, gitu. Seorang yang dipimpin kayak gitu ya, dia harus punya sifat adalah dia taat kepada pemimpinnya. Ya. Terus saya nanya, berarti kalau pemimpin dia harus taat sama siapa dong? Kan dia sudah berada yang di atas gitu. Ya. Terus ya saya dikasih tahu, ya berarti dia memang harus taat kepada Tuhan ya gitu ya, pada Allah kayak gitu. Nah makanya dari sanalah bermoral ataupun berakhlak kayak gitu ya, kepada sesama juga. Kemudian yang kedua adalah berintegritas. Kayak gitu. Integritas itu menjadi timbal balik tadi yang saya sampaikan. Dia punya pemikiran yang lebih maju kayak gitu. Dia punya integritas, kompetensi yang mumpuni kayak gitu. Nah sama bertanggung jawab pastinya. Bertanggung jawab di sini yang sering saya sampaikan ya teman-teman itu,
kita itu kan ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita kan adalah pemimpin bagi diri sendiri ya pastinya. Ya, pasti. Dan juga pemimpin dari orang-orang di sekitar kita, terkhusus kalau kita berada dalam satu organisasi. Pemimpin yang bertanggung jawab itu bukan dia yang semata-mata berhasil sukses kayak gitu, yang menjalankan amanahnya. Tapi yang namanya manusia kita pasti punya tempat salah kayak gitu, hilaf dan sebagainya. Tapi poinnya adalah dia bertanggung jawab dengan hasil yang sudah dia dapatkan kayak gitu. Apakah itu berhasil ataupun enggak, dia tetap bertanggung jawab. Itu sih gambarannya kalau menurut saya pemimpin yang berkualitas. Ya, tapi kayaknya banyak ya definisi lain gitu. Ya, itu dari Mas Zaki tadi ya. Mungkin dari Mas Lukman sekarang, seperti apa Mas? Oke, mungkin menambahkan aja dari Mas Zaki. Karena definisi pemimpin secara umum secara general sudah banyak dibahas juga. Ya, betul. Dan saya pikir ketika saya menyampaikan pun kayaknya akan sama gitu. Karena memang standar pemimpin harusnya memang seperti itu. Mungkin beberapa poin yang akan kemudian ditambahkan. Gitu ya. Pertama, pemimpin yang berkualitas menurut perspektif saya gitu ya, adalah pemimpin yang kemudian dekat dengan rakyatnya atau dekat dengan siapa yang dipimpin gitu. Ya. Jadi karena apa ya? Karena kembali lagi rata-rata pemimpin kan memang dipilih kemudian melalui dari rakyatnya gitu ya. Dari rakyatnya, terus kemudian ya mereka membawa apa yang sudah diresahkan oleh rakyatnya. Ya. Nah, harapannya gitu, ketika menjadi pemimpin ya kemudian bisa dengar apa yang ada di bawah, terus kemudian juga mengerti, kemudian juga mengadvokasikan dan baik dan sebagainya. Secara umum bisa dibilang ya tadi dekat dengan rakyatnya. Terus kemudian yang tidak kalah penting dari seorang pemimpin adalah dia punya problem solving yang bagus. Itu kayaknya standar ya di mana-mana. Ya agak gimana juga ketika ada seorang pemimpin yang kemudian dia memimpin sesuatu yang besar, bahkan sesuatu yang kecil pun lah. Terus kemudian dia tidak bisa memiliki problem yang bagus gitu. Jadi ada masalah ini gitu. Mungkin tambahannya itu gitu, untuk ya tadi pemimpin berkualitas itu. Oke, baik. Itu tadi dari Mas Zaki dan Mas Lukman ya. Jadi bisa saya simpulkan sedikit tadi, berarti saat pemimpin menurut Mas berdua tadi, yang pertama adalah berakhlak pastinya, terus bermoral, berintegritas, kemudian merakyat juga, dan tidak lupa tadi mempunyai problem solving yang baik seperti itu Mas. Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada ini ke tips and trick Mas. Bagaimana kita memilih sosok pemimpin yang akan kita pilih seperti itu. Mungkin dari Mas Lukman seperti itu sekarang. Oke, ini sangat relate dengan kondisi sekarang. Iya, sangat relate. Dan kondisi sekarang kondisi kampus ataupun juga di tahun depan. Ya, nggak hanya di kampus tapi juga nasional. Ya, nasional. Ya, betul. OTW lah. Ya. Sekali lagi, cara paling baik adalah bagi saya, cara paling baik adalah ya kita berkata kepada diri kita seperti apa gitu. Jadi sebenarnya diri kita ini membutuhkan pemimpin yang seperti apa sih? Ketika memang kemudian dirasa kita cocok dengan misalkan salah satu pemimpin atau satu calon gitu ya, ya sudah gitu, itu bisa dijadikan patokan karena seorang pemimpin yang kita pilih ini tentunya yang kita pilih itu apa ya? Kita paling paham nih bahwa beliau ini bisa membawa apa yang kita rasakan. Nah, itu yang kemudian jadi dasar kenapa ya itu tadi memilih pemimpin itu sebaiknya memang yang sesuai dengan diri kita sendiri. Kemudian tips and trick yang bisa diterapkan lagi adalah kita memilih berdasarkan keresahan yang benar-benar ada dan keresahan yang memang yang benar-benar dibutuhkan. Kan sekarang memang zamannya agak susah ya dalam memperkirakan mana keresahan yang kemudian memang ada dan keresahan yang kemudian diadakan. Ya, dibuat-buat. Nah, kita harus ngerti gitu. Kita generasi muda saat ini kita banyak dipandang sebagai generasi yang apolitis gitu. Padahal sebenarnya kita ini hanya butuh satu cara penyampaian politik yang lebih relate sama generasi kita. Iya, betul. Ketika nanti kita sudah
diberikan sesuatu yang relate, nah itu juga apa ya, kemudian ya kita akan lebih melek dan kita akan sikap kita akan lebih terarah lagi ketika menghadapi masa-masa politik seperti ini. Nah, jadi ya keresahan-keresahan seperti tadi yang disampaikan melalui penyampaian metode politik yang sesuai dengan generasi kita itu akan lebih mudah untuk kita mengerti dan ya akan lebih mudah juga untuk kita kemudian memilih mana pemimpin yang akan kita pilih. Oh, baik. Yang patut kita pilih itu adalah yang mampu membawa keresahan orang-orang yang dia pimpin dan juga yang relate ya dengan kita yang sebagai generasi muda gitu. Apalagi katanya dari data survei itu ternyata generasi Z dan generasi milenial itu nanti penyumbang suara terbesar gitu Mas. 50-60%. Ya, jadi kayaknya memang ya di akhir-akhir ini memang pemimpin yang sosok yang kita cari itu yang relate dengan generasi-generasi kita seperti itu. Nah, kalau tanggapan dari Mas Jaki seperti apa? Gimana kita memilih pemimpin ya? Ya. Ataupun kita menilai pemimpin nanti yang mau kita pilih, karena memang momen-momen politik ya. Ya, betul. Jadi tadi udah banyak ya. Kalau saya balik lagi tadi, gimana kita menilainya dari poin-poin yang tadi udah saya sampaikan mungkin ya. Kita pasti paham ya apa yang dimaksud dengan bermoral, kayak gitu ya, berintegritas, bertanggung jawab, dan itu bisa kita lihat juga gimana track record kayak gitu ya dari pemimpin-pemimpin, sosok-sosok pemimpin yang sudah kita lihat kayak gitu. Nah dari sana kita bisa menilai, dan tadi saya sampaikan ya bahwasannya ya Allah itu udah ngasih anugerah buat kita berpikir kayak gitu. Ketika kita bisa memanfaatkan itu, kita bisa melihat oh sosok yang bermoral itu ternyata kayak gini walaupun tiap orang punya sudut pandang masing-masing. Dan dari sana mungkin bisa menjadi aspek kayak gitu gimana kita memilih pemimpin, karena pemimpin tadi dia adalah orang yang akan bertanggung jawab atas diri kita. Kalau di tingkat nasional kayak gitu berarti dia akan bertanggung jawab dengan semua rakyatnya kayak gitu ya, dengan 200 jutaan orang kayak gitu. Nah dari situ ya kita melihat bagaimana track record dia ketika sebelum-sebelumnya kayak gitu ya, apakah dari bermoralnya bagaimana, berintegritas kayak gitu ya, kemudian bertanggung jawab, itu sih tingkatnya. Oh baik, berarti kita itu harus memilih pemimpin yang tadi ya, bermoral, berakhlak, berintegritas, itu poin utamanya. Itu kalau tanggapan dari Mas Zaki. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Saya yakin nih Mas berdua ini punya jiwa leadership yang tinggi atau yang kuat seperti itu Mas. Nah, bagaimana cara membentuk jiwa leadership terhadap orang yang belum pernah berpengalaman atau berkecimpung di bidang kepemimpinan seperti itu Mas? Mungkin dari Mas Zaki dulu. Buat yang belum berpengalaman ya? Iya, yang belum pernah berpengalaman. Saya mengenal konsep kaderisasi sendiri sebenarnya. Ini kalau kita berbicara lebih sempit dalam konsep organisasi kayak gitu. Kalau kaderisasi itu, konsep kaderisasi yang saya pahami ada 3 aspek, 3 poin. Pertama adalah perekrutan, pembinaan, dan pengaryaan. Dan dari pengaryaan itu nanti akan muncul sosok-sosok pemimpin. Nah, bagaimana kita bisa membentuk orang-orang yang memang belum berpengalaman kayak gitu. Dari 3 konsep tadi atau 3 tahap kaderisasi tadi, itu di tahap keduanya nih pembinaan kayak gitu. Dan ini menurut saya yang paling relate ya, karena memang yang saya alami juga dulu ketika saya masih belum mempunyai skill ataupun berbicara di depan orang itu masih ya paham ya gimana kayak gitu ya. Terus ya kita mendapatkan lingkungan yang baik kayak gitu, akhirnya bisa mensupport kita kayak gitu ya, membina kita kayak gitu. Nah poin tadi adalah pembinaan personal kayak gitu ya, pembinaan personal. Bagaimana kita bisa membentuk orang-orang yang belum berpengalaman kayak gitu ya, bisa menjadi orang yang berpengalaman, orang yang hebat dalam kepemimpinan khususnya. Ini itu sih. Oke, baik. Kalau dari Mas Lukman seperti apa? Setuju sama yang dikatakan sama Mas Jati bahwasanya balik lagi ya, kita ngomongin soal kaderisasi, ya maka dari itu kaderisasi ini yang sebenarnya jadi salah satu poin utama bagaimana cara untuk menumbuhkan jiwa-jiwa leadership itu dalam ya
teman-teman yang kemudian sampai sekarang mungkin masih ragu apakah ada jiwa leadership di dirinya. Padahal ada ya? Padahal sebenarnya ada, Oh. karena itu tadi sejatinya manusia adalah pemimpin Pemimpin, ya, betul. bagi diri sendiri maupun bagi orang lain gitu. Jadi di sistem kaderisasi tadi ya tadi ada pembinaan personal dan lain sebagainya. Nah, di mana teman-teman ini kemudian kita kenalkan dengan siapa sih diri dia sebenarnya. Berasal dari diri dia dulu, dia kenal sama diri dia dulu, potensinya seperti apa dan lain sebagainya. Maka dari itu setelah dia sudah berhasil paham dengan diri dia sendiri, kemungkinan besar gitu dia akan lebih mudah untuk memahami orang lain. Seperti itu. Jadi jiwa leadership-nya ya kita tumbuhkan dari diri dia sendiri. Jadi karena itu ya sejatinya sudah setiap manusia adalah pemimpin gitu. Setiap manusia adalah pemimpin, memiliki diri dia sendiri yang kemudian bisa diaplikasikan ke orang lain juga. Seperti itu. Nah, nanti untuk selanjutnya seperti apa? Saya kira akan sangat banyak sekali medan-medan yang kemudian bisa dicoba untuk menguji dari diri dia tadi gitu ya. Mulai dari ya kalau kita ngomongin di kampus ya berangkat dari organisasi terkecil dulu atau di bawah ke atas dan sebagainya untuk memperkenalkan sana sini dan sebagainya. Dan saya yakin tidak akan diawali dengan orang yang memang benar-benar belum kompeten. Saya yakin tidak akan diawali dengan tiba-tiba dia langsung jadi pemimpin dan sebagainya. Dia akan dari bawah dulu, dari bagaimana dia merasakan kepemimpinan yang ada di atasnya, kemudian dia jadi pemimpin dan sebagainya. Jadi ya bertahap gitu. Berarti nggak yang langsung tiba-tiba bawah langsung ke atas seperti itu Mas ya? Ya. Mungkin Mas paham nggak maksud saya arahnya kemana itu? Ya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi cara bentuk jiwa leadership yang belum pernah berpengalaman itu dimulai dari dirinya terlebih dahulu, kemudian dibina dengan berbagai step, baru bisa menjadi leadership yang kuat seperti itu. Oke, masih berlanjut tentang kaderisasi ini, Mas. Pastinya kaderisasi ini bertujuan untuk melahirkan sosok pemimpin yang hebat seperti itu. Nah, apakah ada kelebihan dan kekurangannya? Seperti itu. Mungkin dari Mas Ulukman terlebih dahulu. Oke, untuk kelebihan dan kekurangannya. Jadi begini. Sistem kaderisasi ini kan kemudian kalau kita saya kira untuk kita mengatakan bahwa ini hanya untuk sebagai pimpinan, menurut saya masih terlalu sulit gitu. Jadi sebenarnya bisa untuk apapun gitu, bisa untuk di bidang apapun. Nah, manusia punya potensi yang berbeda-beda, dan sistem kaderisasi yang kemudian cocok untuk dia itu adalah kaderisasi yang sesuai dengan potensi yang dia miliki. Berarti kalau berpindah-pindah itu wajar, Mas ya? Beda-beda dalam artian Misal kita dari organisasi A ke organisasi B ke C. Misal kalau dari FMIPA misalnya, saya dulu di kaderisasi Hima, terus saya nggak betah, terus saya pindah coba ke BEM. Apakah seperti itu? menurut saya hal itu hal yang sangat-sangat wajar. Wajar. Karena balik lagi manusia punya kecocokannya masing-masing. Nggak bisa terus kemudian kita pukul rata dan sebagainya itu hasilnya akan jauh berbeda dengan ketika kita bisa memaksimalkan potensi per manusia itu secara maksimal. Jadi memang tidak beda-beda. Plus minusnya gitu. Plus minusnya jelas kalau sampai sekarang sistem kaderisasi yang ada di organisasi terutama mungkin kita melihat di Indonesia gitu ya. Indonesia sendiri sebagai penganut pendidikan dalam artian pendidikan timur dalam artian itu pendidikan yang berfase. Kita nggak bisa langsung lompat dan sebagainya. Jadi kita berfase, setiap fase ada masanya. Bahkan ya mungkin kalau kita suka nonton film kungfu ya, itu kan per umur atau istilahnya per skill lah untuk bisa menguasai itu. Nah, sampai sekarang saya rasa ya itu yang kemudian masih diterapkan di Indonesia gitu ya. Di organisasi pun juga seperti itu. Jadi benar-benar kita dihadapkan pada ketika kita sudah kita belum mampu untuk sampai di satu fase ya, kita nggak akan dimajukan ke sana. Jadi ada skill yang harus kita penuhin dulu baru kita sampai di satu fase, kemudian kita bisa lanjut lagi, tapi dengan
dibarengi dengan upgrade skillnya tadi seperti itu. Kelebihannya mungkin ya akan jadi sangat-sangat matang gitu, akan jadi sangat-sangat matang dan individunya pun lebih menghargai proses dan menghargai waktu. Mungkin untuk kekurangannya ya panjang, prosesnya panjang, banyak yang tidak sabar. Iya, betul. Banyak yang tidak sabar dan ya apa ya? Kalau saya memandang saat ini tuh banyak yang banyak yang berambisi untuk serba instan. Iya, betul, Mas. Dan ya kalau saya pribadi sebenarnya sangat-sangat setuju akan hal itu karena ya itu tadi kita berusaha untuk menghargai waktu. Baik, terima kasih jawaban yang luar biasa dari Mas. Baik, kemudian tanggapan dari Mas Zaki seperti apa? Oke, pertama saya langsung mengafirmasi kekurangan dulu ya. Tadi Ya. kekurangan yang disampaikan maksudnya. Waktu tadi Iya. ini. Memang kaderisasi itu bukan proses singkat ya. Kaderisasi itu bukan tahapan ataupun kegiatan yang punya proses yang sangat cepat instan tadi ya kalau kata Lukman. Itu kekurangan dari kaderisasi sendiri. Tapi menurut saya kekurangan itu harusnya menjadi hal yang kita memotivasi diri kita, Ya, betul. motivasi untuk tetap berjalan, bergerak, berdampak, berproses kayak gitu ya. Nah, dari situ kekurangan tadi muncullah kelebihannya. Nah, kalau menurut saya kelebihan dari kita adanya kaderisasi sendiri adalah kita nggak kehilangan regenerasi. Kenapa? Ya itu termasuk tujuan kaderisasi untuk membentuk regenerasi kayak gitu ya. Dan kelebihannya adalah ketika kita mempunyai sistem kaderisasi yang bagus kayak gitu, kita nggak akan kehilangan yang namanya regenerasi gitu. Dan yang kedua, kelebihan dari kaderisasi sendiri adalah output dari kaderisasi sendiri kan adalah tadi yang disampaikan oleh Mas Damar ya, mencetak pemimpin ya. Atau dalam seginya tadi kalau di kata Mas Lukman nggak cuma sekedar kepemimpinan kayak gitu ya. Berarti kan dalam konsep pengkaryaan kayak gitu. Ya, betul. Nah maka dari itu kita nggak bisa mengkaryakan orang kayak gitu ya, mengkaryakan seseorang langsung menjadi sosok pemimpin A, B, C atau sosok pakar di bidang A, di bidang B ataupun orang-orang yang punya keahlian khusus kayak gitu di sana tanpa adanya proses kaderisasi sendiri. Itu sih. Baik, itu tadi tanggapan kedua pembicara ya terkait kaderisasi, baik dari kelebihan dan kekurangannya. Ini tadi nyambung Mas dari yang sudah disinggung sedikit dari Mas Lukman tadi. Sesuatu yang instan seperti itu. Instan karena ya di isu nasional ini lagi gencar-gencarnya seperti itu Mas. Yang serba instan ini terkait yang katanya dinasti kepemimpinan, dinasti politik seperti itu. Nah, sekarang dari tanggapan Mas Zaki terlebih dahulu nih. Pendapat Mas Zaki terkait dinasti kepemimpinan itu seperti apa? Kita punya dua perspektif sebenarnya dulu ya. Ya. Perspektif ada positif, ada negatif berkaitan dengan dinasti kepemimpinan. Ini seru ya bahas dinasti ini ya. Iya. Ya katanya kan orang bilang kita bukan kerajaan seperti itu, kita masih demokrasi. Kalau dinasti kan memang identik sama raja kayak gitu, Iya, raja. raja. Jadi raja berikutnya kayak gitu. Jadi makanya ada dua perspektif kayak gitu. Pertama saya menyampaikan perspektifnya dulu dari yang positif kayak gitu ya. Perspektif positif dari dinasti kepemimpinan itu mungkin kalau kita melihat di Indonesia ya, kan orang-orang kita masih kental dengan yang namanya adat istiadat atau suku-suku kayak gitu. Nah kalau di tahapan itu mungkin memang wajar ada yang namanya dinasti kepemimpinan. Contoh kayak anak sultan kayak gitu ya. Oh, iya, betul. Ya itu perspektif positif kayak gitu. Karena kita masih menganut adat istiadat seperti itu ataupun suku-suku lain kayak kita di daerah asal saya di Kalimantan pun juga masih banyak kayak gitu. Nah tapi ada catatan di sini dinasti kepemimpinan dari perspektif politik adalah memang dia yang mempunyai kompetensi kayak gitu dan memang tidak diragukan kayak gitu. Berbeda kalau perspektif negatifnya mungkin yang kita sering dengar ya di manapun itu kayak gitu ya. Yang kita khawatirkan juga mungkin memang makna kepemimpinan itu sudah bergeser kayak gitu. Bukan lagi kita mencapai satu tujuan kebaikan, tapi karena cuma pengen yang namanya kekuasaan kayak gitu. Tanpa melihat aspek pemimpin tadi, apakah dia sudah mempunyai kompetensi yang cukup atau cuma sekedar proses kaderisasinya dipercepat kayak gitu. Akhirnya dia menciptakan orang-orang instan kayak gitu ya. Itu sih. Nah, jadi ada dua perspektif. Dan kalau saya pribadi melihat itu tidak di hal yang
ya saya nggak sepakat kayak gitu ya. Ada yang namanya dinasti kepemimpinan. Kecuali kayak gitu. Saya nggak sepakat dengan adanya dinasti kepemimpinan ketika dia tidak mempunyai sistem kaderisasi yang stabil bagus kayak gitu ya. Jadi output yang dihasilkan adalah orang-orang yang cuma pengen tujuannya mengambil kekuasaan gitu, bukan orang-orang yang punya kompetensi gitu ya. Baik, itu tadi tanggapan dari Mas Zaki. Tanggapan dari Mas Lukman seperti apa? Oke, sama ini ya, sama seperti ada sisi positif dan negatifnya. Di kepemimpinan ini sebenarnya kita bisa bahasnya, aduh lama banget ini kita bahas ini. Karena sebenarnya apa ya? Sebenarnya ini sesuatu yang di bagian pro-nya pun gak banyak, di kontranya pun gak banyak. Di positifnya, dinasti kepemimpinan kan dinasti ya, yaitu tadi ada sistem, mungkin ya kita identik dengan sistem kerja dan sebagainya. Biasanya orang-orang yang akan dipilih kan adalah orang-orang yang terdekat dengan pemimpin yang pada saat itu menjabat itu, melanjutkan itu ya, entah kalau dalam konteks kerajaan entah itu anaknya, biasanya kita apa sih, pangeran dan sebagainya. Kita dengan harapan ketika dia berangkat dari orang-orang yang kemudian dekat dengan pemimpin sebelumnya, dia akan belajar banyak dari pemimpin sebelumnya sendiri. Harapannya seperti itu. Cuman, nah ini negatifnya. Cuman, balik lagi, orang-orang ini kan tidak kemudian kita bisa tahu bahwa oh dia benar-benar kompeten, dia sudah belajar betul-betul dari bapaknya misalkan. Dia udah belajar betul-betul dari pemimpin sebelumnya, kan kita nggak tahu juga kita. Nah, justru kemudian ketika yang melanjutkan tahta selanjutnya itu adalah dari orang-orang terdekat itu tadi, entah anaknya atau siapa, akan memunculkan bahwa perspektif bahwa ada kekuasaan yang tidak ingin ditumbangkan seperti itu. Nah jadi itu tadi kita tidak tahu orangnya benar-benar belajar dengan betul atau tidak. Takutnya nanti yang kemudian memimpin selanjutnya adalah orang yang kemudian tidak kompeten. Walaupun misalkan dari garis darah atau dari garis kaderisasi yang sama, dari garis pihak yang sama gitu ya. Cuman ya itu tadi, apakah dia benar-benar kompeten atau tidak? Dan ya kalau saya pribadi jelas saya lebih memilih untuk adalah orang luar atau adalah orang lain yang kemudian bisa memimpin tapi dengan kompetensi yang jelas dan bisa kita lihat. Gitu. Jadi ya overall ya saya kontra sebenarnya dengan dinasti kepemimpinan. Baik, itu tadi tanggapan dari kedua pembicara terkait plus minusnya dari sistem kaderisasi. Terus kita juga tahu ya, di calon-calon kita sekarang di FMIPA ataupun di UNIF juga itu masih juga melewati sistem kaderisasi yang panjang dan perlu tahap yang sabar lah ini untuk menjadi yang diharapkan oleh sosok yang ingin dipimpinnya seperti itu. Ini terakhir, ini pertanyaan dari mahasiswa FMIPA seperti itu, Mas. Titipan pertanyaan dari salah satu mahasiswa FMIPA, dia mempertanyakan bahwa seperti ini. Sekarang itu kenapa banyak pemimpin yang dipilih atau dicoblos seperti itu? Itu pemimpin yang dari segi ketenarannya saja, atau bahasa jurnalis atau bahasa ilmiah itu dari elektabilitasnya seperti itu. Kan kita sekarang melihat banyak survei sana sini, elektabilitas sekian yang dipimpin itu dari elektabilitasnya. Kenapa enggak dari tadi integritasnya, dari akhlaknya, dari moralnya, atau dari rekam jejaknya seperti itu? Ini suatu permasalahan sebenarnya di negara kita seperti itu. Karena nggak usah jauh-jauh sih kita ngomongin dalam lingkup nasional, dalam lingkup negara, di kampus saja juga sepertinya masih banyak yang sering mendengar gitu. Oh, saya milih dia gara-gara oh mungkin ini ganteng, oh ini cantik seperti itu. Bukan dari memang dia tuh mempunyai kepemimpinannya kuat seperti itu. Nah, itu tanggapan dari Mas seperti apa? Mungkin dari Mas Zaki dulu. Oke, Mas Damar. Perihal itu berbicara soal ketenaran berarti ya? Ya, ketenaran. Pertama kita lihat dulu. Tadi saya sebenarnya mau nanggapin satu diksi dari tema ya, popularitas. Popularitas ini sebenarnya teman-teman, kita pahami popularitas itu adalah output dari bagaimana keberhasilan sebuah kaderisasi kayak gitu. Tapi bukan cuma sekedar keberhasilan doang kayak gitu. Dari popularitas ini kita bisa menjurus ke hal yang positif dan yang negatif. Pastinya kan dia populer atau tenar kayak gitu, atau terkenal karena hal baik atau hal buruk kayak gitu yang pertama.
Nah, kalau kita langsung konkret berbicara soal kepemimpinan kayak gitu ya, kenapa saat ini khususnya di kampus kita kayak gitu ya, diumumkan oh karena dia cantik kayak tadi ya, karena dia lebih ya good looking dan lain sebagainya. Ya, good looking. Ya. Itu menjadi aspek mungkin orang-orang yang tidak paham menurut saya mengenai bagaimana ya, karena kan kita tahu ya nggak semua mahasiswa di sini mendalami kayak gitu, atau ya udah dia antipati aja soal gimana gagasan itu. Nah, orang-orang seperti itu yang perlu kita pahamkan juga. Makanya mungkin ini sedikit menyinggung salah satu proses pemiluan juga ya. Ya, bagaimana ketika ada yang namanya debat ataupun ya itu harus bagaimana itu bisa tersampaikan ke mahasiswa, dan pencerdasan itulah yang penting kayak gitu. Jadi bisa jadi orang yang memang punya ketenaran kayak gitu karena dia punya track record yang bagus, dan juga karena memang dia punya kemampuan kompetensi yang cukup kayak gitu, yang cukup lumayan mumpuni kayak gitu ya. Dan sebaliknya juga bisa juga hal yang berlawanan kayak gitu ya. Nah, maka dari itu menurut saya yang penting di sini adalah bagaimana ketika proses yang namanya pemilu itu ataupun pemilu ya, itu orang-orang yang mungkin mempunyai wewenang di sana bisa memberikan pencerdasan kepada orang-orang masyarakat yang awam ya, kayak gitu, masyarakat awam yang dia ya udah aku nunggu hasilnya aja lah gitu kan, biasa gitu. Ada yang siapapun terpilih kayaknya aku juga nggak bakal diajak, nggak bakal kena impactnya kayak gitu ya. Nah, orang-orang kayak gitu yang perlu dijangkau kayak gitu, orang-orang kayak gitu yang perlu dikasih paham kayak gitu terkait gimana gagasannya. Saya yakin semua orang yang pasti mencoba kayak gitu ya untuk apa ya memberikan gagasan itu kayak gitu, itu pasti tujuannya adalah kebaikan juga kayak gitu. Nah, jadi bagaimana kebaikan tadi bisa tersampaikan melalui ya pencerdasan melalui orang-orang yang mungkin mempunyai wewenang di sana untuk menyampaikan pencerdasan itu. Dan satu hal lagi mungkin menurut saya yang bisa nyangkut ya dari persoalan tadi, ketika orang-orang yang berwenang ini tidak mempunyai hal yang mumpuni juga kayak gitu untuk melakukan pencerdasan, merasa oh ini kayaknya udah cukup ya, padahal nggak semua orang mendapatkan hal itu kayak gitu, gagasan-gagasannya nggak semua orang bisa menjangkau, padahal tanggung jawab dia di sana gitu. Bagaimana bisa memberikan efek kepada ya proses pencoblosan itu gitu. Ya yang kita harapkan adalah ya semua orang bisa ikut di sesi itu kayak gitu kan, bukan cuma orang-orang yang tertarik, bukan cuma orang-orang yang mungkin aktivis-aktivis doang bukan cuma orang-orang yang pengen menjatuhkan atau gimana. Semua orang yang dia awam kayak gitu ya, harusnya itu juga menjadi sasaran kayak gitu, buat orang-orang yang punya wewenang untuk melakukan pencerdasan. Tidak. Oke, baik, langsung saja mungkin dari Mas Lukman. Oke, menyikapi tadi ya melanjutkan juga dari terkait dengan bahwa yang popularitas itu sebenarnya antara dua, dia populer karena hal baik atau hal buruk. Ya. Nah, hal itu benar, dan terlepas dari hal itu juga mungkin ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya teman-teman itu butuh satu hal yang kemudian fresh atau kemudian relate dengan apa yang mereka butuhkan sekarang. Dalam artian misalnya kita ngomongin ya kita ngomongin soal kampanye misalkan, bagaimana kemudian ada suatu cara kampanye yang kemudian bisa merangkul semua kalangan. Dalam artian gini, kita tahu bahwa Indonesia ini minim literasi kan. Jadi kalau kita misalkan ada satu cara bahwa visi misi sebagus apapun, seciamik apapun, ketika pada akhirnya masih mengandalkan satu sektor yang bahkan secara overall orang Indonesia aja sudah lemah, ya kemungkinan sampainya pun juga akan berkurang, juga gak akan sesignifikan itu. Kemudian ya itu tadi, coba untuk mencari satu cara fresh di mana pada akhirnya visi misi gagasan dan sebagainya itu bisa masuk ke ke orang-orang yang kita targetkan gitu. Dengan cara-cara baru gitu, kecerdasan yang kemudian mungkin melibatkan ya apa yang sedang tren atau apa yang sedang anak-anak muda sekarang gandrungi gitu. Misalkan ini targetnya anak muda ya, seperti itu.
Jadi ya itu tadi apa namanya, diriletkan aja. Kita butuh satu nafas segar gitu, satu nafas segar dalam dunia kampanye, dalam dunia perpolitikan yang memang benar-benar lihat dengan apa yang kemudian kita butuhkan sekarang. Oke, baik. Itu tadi ya sedikit berbagi pengalaman juga dan kisah dari kedua pembicara kita. Jadi ini sedikit intermezzo lagi ya. Jadi ini baru pertama kali juga Mas. Dari BEM, bukan pertama kali sih, maksudnya dari beberapa tahun terakhir baru ini BEM FIP mulai berani lagi kita ngajak diskusi bareng pihak dari eksternal seperti itu. Jadi ya tujuannya ini kita pengen lebih open minded lagi, kita pengen brainstorming lagi terkait perpolitikan, karena kalau kita cuma dari internal doang itu kita akuin memang, apalagi kita basisnya sains ya Mas ya, sains seperti itu memang lemah sekali. Jadi saya juga kalau terkait diskusi politik lebih ke pihak luar Mas, eksternal seperti itu. Jadi biar lebih menambah income ilmu buat saya juga, insight buat saya juga, buat teman-teman pergerakan di fakultas juga seperti itu. Jadi ya memang ini suatu terobosan yang baik juga, nanti akan diteruskan di tahun-tahun berikutnya seperti itu, karena memang ada bukan suatu ketimpangan, karena ini keniscayaan dari sistem kaderisasi di internal dengan di eksternal tuh mungkin ada sedikit perbedaan seperti itu, tapi pada hakikatnya tujuannya itu mulia, tujuannya cuma satu, yaitu melahirkan sosok pemimpin yang berkualitas seperti itu, di luar konteks tadi yang popularitas dari yang dia dapatkan dari hasil positif maupun juga dari hasil yang negatif seperti itu. Mungkin kita sudah di penghujung podcast, teman-teman pendengar setia podcast Sosial Politik Podcast. Kita ke closing statement, mungkin dari Mas Lukman, closing statement untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Oke, mungkin closing statementnya adalah kita percaya bahwasanya semua manusia itu butuh proses. Semua manusia butuh proses, dan itu pun juga yang kita berusaha terapkan dalam sebuah sistem organisasi. Jadi ya itu tadi yang berkali-kali saya highlight sebenarnya, jangan instan. Iya betul. Jadi closing statement Itu teman-teman jangan instan. Jadi bersabarlah untuk proses teman-teman. Kalau memang teman-teman berminat atau memang ingin mengembangkan satu kemampuan teman-teman, kenali diri teman-teman, terus kemudian benar-benar step up dari titik terbawah teman-teman ke titik terbaik yang nanti teman-teman bisa raih gitu. Entah itu dalam konteks kaderisasi, dalam konteksnya membangun dan sebagainya. Menurut saya akan ada hal yang sama ya. Memang itu yang kemudian harus harus benar-benar ditanamkan dalam diri. Jadi sekali lagi ya, kita instan. Jadi ngomong instan tadi kan ini Mas, teman saya juga. Okay. Teman saya, jadi teman-teman saya di Kalimantan tuh saya sempat kaget pas kemarin lihat daftar calon tetap caleg itu, yang dulunya SMA nggak ngapa-ngapain Mas, nggak ngapa-ngapain, cuma bekal orang tuanya punya pejabat gitu, pada nyalek semua Mas. Saya sendiri yang dulu termasuk aktivis di SMA Mas, wah masih di kuliah sekarang ini Mas, nggak ngapa-ngapain, dia sudah udah mulai berani nyalek Mas. Itu juga saya sedikit kaget kemarin. Astagfirullah. Oke, saya closing saja ke closing statement dari Mas Jaki. Terima kasih Mas Damar dan teman-teman BFM IPA yang sudah mulai podcast ya, Sosial Politik Podcast yang ini kita bisa pertama silaturahim ya sama Mas Lukman, dan pastinya teman-teman yang pengen saya highlight di akhir adalah, kan di sini tadi baru pertama kali juga kayak gitu ya, dari teman-teman BEM FIPA, sosmed BEM FIPA mengadakan diskusi ataupun satu podcast kayak gitu yang kita mengundang pihak eksternal kayak gitu. Yang pengen saya sampaikan adalah ketika kita ingin mempunyai atau meningkatkan suatu kapabilitas diri kita kayak gitu, pasti kita membutuhkan wadah-wadah kayak gitu. Dan banyak sekali wadah-wadah terkhusus di UNY kayak gitu. Wadah-wadah untuk kita berkembang kayak gitu. Jadi jangan sampai kita memandang wadah-wadah tersebut ada hal-hal yang jelek kayak gitu. Ya betul. Nah maka dari itu hal-hal tersebutlah yang akan membuat kita kayak gitu, karena banyak sekali mungkin tadi ya kalau bahasanya instan kayak gitu ya. Nah bisa jadi juga ada orang yang cukup dia butuh wadah juga kayak gitu, tapi tidak terwadahi kayak gitu. Bisa jadi karena memang dianya yang kurang mencari kayak gitu ya, atau mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dia masuki kayak gitu. Nah maka dari itu hal tersebut yang perlu kita ingat. Wadah-wadah tempat kita belajar, meningkatkan skill kepemimpinan, kepakaran kita, banyak sekali ya.
kayak Mas Supan kayak gitu ya. Dari mana Mas? Apa nih? HFI kayak gitu ya. Nah, pun dari kami ataupun teman-teman yang lain kayak gitu. Banyak tempat untuk teman-teman berkembang. Dan terakhir dari saya adalah segala-galanya itu tidak berawal dari yang namanya pendidikan. Tapi dari pendidikanlah segala-galanya dimulai. Nah, maka dari itu ketika kita mempunyai niat yang baik ya untuk meningkatkan skill kita, kepemimpinan kita, karena memang sejatinya kita adalah pemimpin kayak gitu ya. Carilah wadah itu untuk kita mendapatkan pendidikan yang benar-benar pendidikan yang layak. Ya, baik, itu tadi closing statement dari kedua pembicara. Saya sedikit lupa tadi di awal. Sebenarnya dari kami itu mengundang 4 pembicara dari HMI, dari kami, KMNI dan PMII, dan sebenarnya keempat-empatnya itu konfirmasi bisa hadir. Tapi pada hari ini dari teman-teman KMNI ya, teman-teman KMNI dan PMII itu ada agenda yang bersama di luar sana, jadi tidak bisa. Jadi hanya HMI dan kami. Jadi kami terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk kita sharing-sharing, berbagi kisah, diskusi bersama juga di podcast ini. Ini juga podcast terakhir Mas di BMFIPA tahun ini ya, podcast terakhir untuk Sospol seperti itu. Jadi kita langsung tutup saja. Saya Rizky Damar selaku host dari Social Policy Podcast episode kali ini. Mohon pamit undur diri atas hilaf dan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.